Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ananda hebat yang soleh-soleha. Ketemu kembali dalam pembelajaran tematik tema 4C subtema 3 tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Oh iya Ananda semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salah satu komponen yang ada di lingkungan adalah makhluk hidup. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup disebut juga sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, tidak akan habis jika dimanfaatkan. Contoh sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan. Bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan manusia? Berikut adalah beberapa jenis pemanfaatan sumber daya alam hayati. 1. Padi, palawija, jagung, ubi, dan kacang-kacangan, serta sayur mayur dan buah-buahan dimanfaatkan sebagai sumber makanan kita. Kemudian, tanaman karet diambil getahnya. Getah karet disebut lateks, digunakan untuk bahan membuat ban atau bahan lentur lainnya. Kemudian, kelapa sawit diambil buahnya sebagai bahan dasar pembuatan minyak goreng, margarin, dan minyak cat. Kopi, teh, dan coklat dimanfaatkan sebagai bahan minuman. Dan banyak pemanfaatan sumber daya alam hayati yang lainnya. Keberadaan sumber daya alam di suatu tempat akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Sumber daya alam yang tersedia merupakan karunia Allah untuk dimanfaatkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ananda-ananda yang hebat, selain menyebabkan makhluk hidup punah, pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana juga menyebabkan bencana alam. Beberapa bencana alam yang diakibatkan pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana. Abrasi, banjir, dan tanah longsor merupakan bencana alam yang disebabkan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan abrasi? Ya, benar. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi disebut juga erosi pantai. Banjir terjadi karena hujan deras dalam waktu yang lama atau disebabkan oleh air pasang yang sangat tinggi. Tanah longsor adalah peristiwa longsornya tanah dan batuan ke bawah bukit. Peristiwa ini dapat diakibatkan oleh hujan. Namun, ada pula perilaku manusia yang memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Berikut ini adalah beberapa cara pengambilan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Yaitu reboisasi. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan reboisasi? Ya, benar. Reboisasi adalah penanaman kembali lahan yang pohonnya telah ditebang. Penebangan pohon dengan sistem tebang pilih dan tebang tanam untuk mencegah penggundulan hutan. Menjaga kesuburan tanah antara lain dengan pemupukan, penanaman dengan sistem tumpang sari. Mengambil ikan-ikan di laut menggunakan pancing atau jaring-jaring. Nah, Ananda yang hebat, soleh-soleha, demikianlah pembelajaran kita tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Marilah kita bersama-sama menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Dan Ibu akan memberikan tugas pendalaman materi 4C halaman 66. Tugasnya nanti silakan dikerjakan dan difotokan di classroom. Selamat mengerjakan ya. Ananda hebat yang soleh-soleha,
Di pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kolase dan mozaik. Di pembelajaran berikut ini, kita akan mempelajari tentang montase. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan montase? Ya, anak-anak benar. Montase adalah gambar yang dihasilkan dari percampuran beberapa sumber. Karya montase dihasilkan dari menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi dengan cara memotong gambar lalu dipadukan menjadi satu kesatuan. Contohnya, di majalah kita ada gambar rumah lengkap dengan halaman dan tanaman. Namun kita hanya mengambil gambar rumahnya saja. Gambar rumah tersebut kita tempel pada kertas gambar dan dipadukan dengan gambar yang lain. Ananda juga bisa membuat karya montase sendiri. Nanti Ibu akan menugaskan membuat montase yang ada di buku tema 4C halaman 105. Tugas ini nanti silakan difotokan dan dikirim di classroom. Selamat mengerjakan dan semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Sampai ketemu kembali di pembelajaran berikutnya. Jadilah anak yang hebat, yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu, rajin tadarus, bertutur kata yang baik, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan jangan lupa, stay safe, stay healthy, and stay clean. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.